Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel kami Math Story bersama saya Muhammad Arzinun. Baik teman-teman, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang limit fungsi tak hingga. Kali ini saya akan membuat teman-teman untuk mengulas limit fungsi trigonometri. Baik teman-teman, dalam limit trigonometri teman-teman perlu ketahui, inti dari soal limit trigonometri adalah bagaimana kita mengubah bentuk soal tersebut menjadi perkalian sinus ataupun tangen. Jadi jika soal tersebut dalam bentuk cos, dalam bentuk kosek, dalam bentuk sekan, ataupun dalam bentuk kotangen, kita harus mengubah terlebih dahulu dalam bentuk sinus dan tangen. Baik teman-teman, di sini saya sudah buat beberapa sifat-sifat limit trigonometri terkhusus buat fungsi sin dan fungsi tan. Sifat yang pertama teman-teman, limit x mendekati 0, sin ax dibagi dengan bx sama dengan a per b. Jadi khusus untuk fungsi sinus dan tangen pada soal limit, kita hanya perlu melihat angka-angkanya saja teman-teman. Seperti ini, sin ax per bx. Jadi hasilnya adalah a per b. Jadi a itu adalah nilai ini dan b yang ini. Kita langsung ke contoh soal. Contoh soal ini, limit x mendekati 0, sin 4x dibagi dengan 2x. Jadi hasilnya adalah a per b atau 4/2 sama dengan 2. Begitu teman-teman. Jadi untuk soal ini sebenarnya sangat simpel. Sifat yang kedua, limit x mendekati 0, bx per sin ax. Sama seperti saya katakan di sifat yang pertama, untuk fungsi sinus dan fungsi tangen kita hanya melihat angka-angkanya teman-teman. Jadi bx per sin ax, ini nilai b dibagi dengan a. Jadi jawabannya adalah b per a. Langsung kita ke contoh. Limit x mendekati 0 teman-teman, 3x dibagi dengan sin 2x. Seperti saya katakan tadi, kita hanya perlu melihat angka-angkanya teman-teman. Berarti 3/2. Maka hasilnya adalah 3/2 atau b per a. Kita ke sifat berikutnya untuk tangen. Limit x mendekati 0, tan ax diper dengan bx. Sama seperti kosinus, ulangi, sama seperti sinus, tangen itu kita hanya perlu melihat angka-angkanya saja. Jadi a per b. Jadi hasilnya tan ax per bx ini adalah a per b. Biar teman-teman lebih paham, kita langsung ke contoh soal agar lebih mengerti. Limit x mendekati 0, tan 8x dibagi dengan 2x. Telah saya katakan tadi, pada tangen hanya perlu melihat angka-angkanya, yaitu maka nilai 8/2. 8/2 sama dengan 4. Begitu teman-teman. Langsung ke sifat yang berikutnya, yaitu limit x mendekati 0, bx per tan ax, maka hasilnya adalah b per a. Sama saja seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, kita hanya perlu melihat angka-angkanya saja. Kita langsung ke contoh soal. Misalnya 5x dibagi dengan tan 2x. Berarti jelas hanya kita melihat angka-angkanya, maka jawabannya adalah 5/2. Limit x mendekati 0, sifat yang kelima, sin ax per sin bx maka hasilnya adalah a per b. Jelas kita hanya perlu melihat angka-angkanya saja. Meskipun kedua atas bawah adalah sinus, maka yang perlu kita lihat saja nilai dari, maka jawabannya adalah a per b. Langsung kita ke contoh soal. Limit x mendekati 0,
sin 8x dibagi dengan sin 4x. Sama dengan langsung angka-angkanya saja 8/4. Maka sama dengan 2. Begitu teman-teman. Kita ke sifat yang ke-6. Limit x mendekati 0. Tan bx diper dengan tan ax. Untuk fungsi sinus dan tangen, kita hanya perlu melihat angka-angka saja. Maka b per a. Kita ke contoh soal. Limit x mendekati 0. Tan 12x dibagi dengan tan 3x. Maka kita hanya perlu melihat angka. Maka 12/3 sama dengan 4. Kita ke sifat ke-7. Limit x mendekati 0. Sin ax dibagi dengan tan bx. Maka kita hanya perlu melihat angka-angka saja. Langsung ke contoh soal. Limit x mendekati 0. Sin 7x dibagi dengan tan 3x. Maka hasilnya sama dengan 7/3. Hanya angka-angkanya saja teman-teman. Begitupun yang terakhir. Itu limit x mendekati 0. Tan bx diper sin ax sama dengan b per a. Jadi kita hanya melihat angka-angkanya lagi. Saya tekankan kembali teman-teman. Untuk sinus dan tangen kita hanya perlu melihat angka-angkanya. Jika tannya dikuadratkan, jika misal tan ini dikuadratkan, maka nilai yang dikuadratkan pada saat melihat angka-angka adalah b-nya. Maka pada saat pindah ke sini, di sini menjadi b kuadrat teman-teman. Begitupun ke sinus. Jadi tan kuadrat bx diper dengan sin ax, maka b kuadrat per x. Jadi teman-teman perlu sesuaikan saja dengan bunyi soalnya. Kita beri contoh, limit x mendekati 0. Tan kuadrat x. Tan kuadrat 3x diper dengan sin 2x. Sama dengan, seperti saya katakan tadi, kita hanya perlu melihat angka-angkanya. Tapi teman-teman perlu perhatikan. Di sini ada kuadrat. Di situ ada kuadrat. Nilai mana yang dikuadratkan? Nah, jadi untuk jika tannya dikuadratkan atau sinusnya yang dikuadratkan, maka nilai A atau nilai B ini yang dikuadratkan teman-teman. Jadi kita dapat mengubah jadi 3 kuadrat dibagi dengan 2. Maka 9/2. Mungkin jelas teman-teman untuk soal dalam bentuk tangen dan sinus. Kali ini, Kak, gimana kalau soalnya ada kosinusnya? Gimana soalnya kalau ada koseknya atau sekan atau kotangennya? Simpel teman-teman, kita hanya perlu mengubah agar bentuk soal tersebut menjadi dalam bentuk sinus dan tangen. Baik teman-teman, jika dalam soal limit fungsi trigonometri terdapat kosinus ataupun kosek maupun sekan, seperti saya katakan, kita harus mengubahnya kembali ke sinus dan tangen. Jika soal tersebut dalam bentuk nomor 1 yang pertama teman-teman. Jika soal tersebut dalam bentuk cos nx, di mana n adalah bilangan bulat positif. Cos nx kita dapat mengubah ke bentuk sinus menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat n/2x. Gitu teman-teman. Contoh soalnya misalnya contoh soal limit x mendekati 0. Cos 4x. Langsung saja teman-teman kita ubah ke bentuk seperti ini. Maka soalnya menjadi limit x mendekati 0, 1 dikurang 2 sin kuadrat n-nya 4 dibagi dengan 2. Maka sin kuadrat 4 dibagi 2 2x. Nah, gitu teman-teman. Maka berubah menjadi limit x mendekati, seperti saya katakan tadi, kita hanya perlu melihat angka-angkanya saja. Maka 1 dikurang dengan
2 dikali dengan sin kuadrat. Berarti yang dikuadratkan adalah nilai dari variabel x ini teman-teman. Atau pada soal tan tadi yang dikuadratkan adalah nilai b nya. Maka dikali dengan 2 kuadrat sama dengan 1 dikurang 2 kali pangkat 2 maka 8. Maka 1 kurang 8 makanya adalah minus 7. Begitu teman-teman. Jadi intinya kita harus mengubahnya terlebih dahulu ke sinus. Kosinus itu kita ubah dulu ke sinus ataupun kita ubah dulu ke tangen. Dan untuk mengubahnya itu kita kembali lagi ke pemahaman kita tentang sudut rangkap pada trigonometri teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin lebih lihai lagi mengerjakan limit fungsi trigonometri, teman-teman bisa melihat pada sudut rangkap di materi trigonometri. Teman-teman juga bisa melihat dalam bentuk cos kuadrat x dikurang cos kuadrat x. Itu bisa kita mengubah menjadi 1 kurang sin kuadrat x teman-teman. Kita langsung ke contoh soal teman-teman. Limit x mendekati 0. Misalnya cos kuadrat 2x. Nah, teman-teman pasti bingung. Tenang saja teman-teman. Ini langsung kita dapat mengubahnya menjadi limit x mendekati 0. Langsung saja 1 kurang. Berarti di sini bisa kita gunakan n. Maka n-nya 2. Jadi menjadi 1 kurang sin kuadrat n-nya 2x. Jelas teman-teman, maka jawabannya limit x mendekati 0. Karena sudah bentuk sinus, langsung kita lihat angka-angkanya lagi. 1 dikurang sin kuadrat 2x, berarti yang dikuadratkan adalah 2-nya. Maka 1 kurang 2 kuadrat maka sama dengan minus 3. Itu teman-teman. Begitupun dalam bentuk kosek x sama dengan sepersin. Nanti jika bentuk soalnya kosek diubah dulu menjadi sepersin. Jika bentuknya dalam secant x, teman-teman bisa mengubah dulu sepercos. Nanti cos ini diubah kembali ke sin. Jika dalam bentuk sudah seperti ini, teman-teman bisa mengembalikan ke sifat yang pertama tadi. Oke, baik teman-teman. Setelah ini saya akan mengupas tuntas beberapa contoh soal yang telah saya kumpulkan dari beberapa buku untuk mengasah kembali kemampuan teman-teman tentang limit fungsi. Baik teman-teman, kita akan langsung ke contoh soal tentang limit fungsi trigonometri. Soal yang pertama yaitu limit x mendekati 0, tan 2x dikali dengan tan 3x diper dengan 5x kuadrat. Baik teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, untuk tan dan sinus kita hanya perlu melihat angka-angkanya saja. Adapun jika di bawahnya atau di atasnya ada fungsi persamaan kuadrat ataupun persamaan-persamaan yang lain, teman-teman tidak perlu menghiraukan itu. Teman-teman perlu melihat angkanya saja. Maka tan yaitu 2 dikali tan 3x maka 3 dibagi dengan 5x kuadrat maka 5. Jadi jawabannya adalah 6/5. Begitu teman-teman. Lanjut ke soal nomor 2. Itu limit x mendekati 0, sin 4x dikali tan 4x diper dengan x sin x. Karena bentuknya sudah sinus dan tangen, dan penyebutnya juga sudah sinus dan variabel, kita langsung mengambil angka-angkanya saja teman-teman. Jadi sin 4x dikali dengan tan 4x berarti 4 juga, dibagi dengan x 1 dikali dengan sin x 1, maka hasilnya adalah 16. Ini teman-teman. Nah, ini dalam bentuk soal ketiga ini limit x mendekati 0, 1 kurang cos x dibagi dengan x kuadrat. Ternyata di sini masih dalam bentuk cos teman-teman. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mengubah tipe soal tersebut menjadi dalam bentuk sinus. Maka soal ini kita bisa mengubahnya menjadi limit x mendekati 0, 1 dikurang dalam kurung. Pada pembahasan sebelumnya kita telah mengetahui, yaitu catatan di sini, yaitu cos nx sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat n per 2 x. Nah, ini kan n-nya adalah 1 teman-teman. Dari soal ini kita lihat n-nya adalah 1.
maka ini berubah menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat n-nya 1 per 2x gitu teman-teman, dibagi dengan x kuadrat. Baik, berarti limit x mendekati 0, 1 masuk minus ini masukkan ke dalam kurung, maka menjadi 1 kurang 1, 0. Ini awalnya minus, karena dikalikan dengan minus menjadi positif. Berarti soalnya berubah menjadi 2 sin kuadrat 1 per 2 x per x kuadrat. Karena soalnya sudah dalam bentuk sinus dan di bawahnya sudah dalam bentuk persamaan ataupun variabel, maka kita langsung melihat angka-angkanya saja. Berarti angka 2. Sini angka 2 teman-teman. Kita tulis 2 dikali dengan sin kuadrat. Nah, karena sin yang kuadrat, maka dalam sinus ini yang dikuadratkan, maka nilai 1/2 yang dikuadratkan. Berarti 1/2 dikuadratkan dibagi dengan 1, variabelnya 1, koefisiennya 1, maka 1 kuadrat. Atau tidak perlu teman-teman, tidak perlu dihiraukan, langsung saja. Maka 2 kali 1/2 pangkat 2, maka 1/4 dikali 2. 2 dikali 1/4, maka jawabannya adalah 1/2. Begitu teman-teman. Baik, kita langsung ke soal nomor 4. Limit x mendekati 0, 1 dikurang cos kuadrat x diper dengan 2x sin x. Sini saya akan buat catatan lagi. Catatan. Teman-teman perlu ingat di sudut terangkap fungsi trigonometri itu cos kuadrat x ditambah dengan sin kuadrat x sama dengan 1. Ini teman-teman. Teman-teman perlu ingat. Jadi di sini kita dapat mengubah cos kuadrat x. Maka soal ini menjadi limit x mendekati 0, 1 dikurang dalam kurung. Ini kita bisa ubah menjadi cos kuadrat x sama dengan 1 kurang sin kuadrat x. Ini teman-teman. Nilai cos kuadrat, nilai ini kita ubah menjadi 1 kurang sin kuadrat x. Maka di sini 1 kurang sin kuadrat x diper dengan 2x sin x. Gitu teman-teman. Maka soal ini bisa diubah menjadi limit x mendekati 0, minus dimasukkan ke dalam, maka 1 kurang 1, 0, minus ketemu minus positif menjadi soalnya sin kuadrat x diper dengan 2x dikali dengan sin x. Karena soalnya sudah bentuk sinus, maka langsung saja di sini n-nya 1, maka 1 kuadrat diper 2 dikali dengan sin x-nya 1, maka 1. Maka jawabannya 1 kuadrat sama dengan 1 diper dengan 2. Maka jawaban akhirnya adalah 1/2. Mungkin demikian teman-teman pembahasan kami tentang limit fungsi trigonometri. Jika teman-teman masih bingung dengan penjelasan, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Maka kami akan langsung fast respon tentang komentar dari teman-teman sekalian. Maka kami akan carikan solusi. Jika perlu kami akan buatkan video untuk mengklarifikasi soal yang teman-teman bingungkan. Baik teman-teman, demikian. Saya minta jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke rekan-rekan teman-teman sekalian. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman ke depannya. Akhir kata dari saya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.